Selamat datang di Brief Project sprint yang kedua ya. Jadi perbedaannya yang pertama adalah background di sini di requirement-nya sudah aku perjelas banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira ininya apa gitu kan, barang-barang background-nya apa, dan requirement-nya udah jelas juga nih. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat kira-kira authentication tuh yang dibutuhin apa aja beserta dengan validasinya. Jadi teman-teman harus memenuhi validasi yang sudah aku tulis di sini gitu. Termasuk rute-rutenya apa, itu juga udah clear. Responsnya harus seperti apa gitu kan. Nah, udah clear semua. Jadi teman-teman tinggal langsung mengerjakan saja. Dan jangan lupa ya, ada beberapa rute yang perlu ada out ya. Ini kayak gini, dan ada juga yang tidak, kayak product page tidak perlu karena user tidak perlu login dulu gitu kan. Nah, lalu di sini ada image upload, dan di saat upload ini gunakan kontrak yang sudah disepakati, dan juga nanti jangan lupa untuk file URL-nya ini nanti diupload ke AWS S3, dan ini kredensialnya yang nanti akan aku share. Oke. Nah, lalu ketika sudah, ini juga stock manajemennya juga sudah ya, bank account-nya juga sudah. Nah, teman-teman bisa masuk ke fungsional ini. Nah, ini yang paling penting. Pertama adalah backend, wajib menggunakan bahasa Golang, database Postgres, dan tidak menggunakan ORM apapun ya. Habis itu untuk environment variable itu yang akan ada di server itu adalah hal-hal ini. Nah, hal-hal ini, oke. Ini wajib dan nggak boleh berbeda gitu. Nanti aku akan share kayak di saat test day, aku akan share kira-kira database name, port, host, username, password yang bisa digunakan tuh apa untuk kita ngetesnya nanti di hari Sabtu. Nah, dan semuanya harus dikompile ke binary dengan nama main, habis itu dengan env ini. Habis itu folderingnya bebas gitu kan. Habis itu database yang nanti akan digunakan itu adalah spek database DB T2 medium. Habis itu ini juga spek servernya T2 medium. Nah, terus jangan lupa untuk menggunakan JWT secret, dan Prometheus address-nya silakan di lokal dulu ya. Silakan di lokal dulu. Nanti akan aku share juga berbarengan dengan guide tentang cara ngonekin Golang kita ke Prometheus, dan metrik-metrik yang harus dipublish apa saja. Dan juga ini S3 ID, secret ID, dan base URL juga akan aku share nanti ya, setelah S3-nya jadi. Nah, untuk port wajib semuanya jalan di port 8000, dan juga untuk database migration semuanya wajib menggunakan Golang Migrate. Dan di sini udah aku tuliskan kira-kira apa aja yang perlu dilakukan, dan ini ada mini guide-nya. Jadi teman-teman bisa langsung bisa langsung eksekusi dengan menggunakan Golang Migrate dulu. Nah, lalu untuk di sini teman-teman bisa lihat di sini ada username, password, host, dan ini di lokal dulu aja, Postgres lokal dulu. Nah, nanti ketika di test day nanti di server juga udah environment variable ini. Jadi pastikan kalian nggak typo ya waktu pas nulisin environment variabelnya. Jadi mungkin nggak ada kelebihan itu, jangan. Kalau bisa kayak gini aja, karena di server environment variabelnya yang ada ini gitu. Oke. Dan juga dari environment variable tersebut nanti juga akan aku share ke teman-teman biar teman-teman bisa menjalankan migration di server tes RDS nanti. Dan untuk Prometheus ya, seperti yang aku bilang tadi, adalah coming soon, nanti yang akan aku buat sama sampel code-nya biar kita bisa menggunakan Prometheus address ini. Sepertinya udah cukup. Lanjut soal environment-nya. Jadi untuk sekulangin lagi, Prometheus itu nanti ya dikasih ya guide-nya. Nah, untuk JWT secret biasa aja. Nah, sekarang aku pengen ngebahas soal Bcrypt salt ini. Nah, Bcrypt salt ini itu tuh adalah algoritma yang biasa kita gunakan untuk 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 nge-salt password. Jadi kalau teman-teman tahu ada sebuah algoritma namanya Bcrypt salt. Nah, di Bcrypt salt ini itu adalah sebuah cara untuk menghashing sebuah password menjadi random string. Nah, itu kayak gimana? Kayak gini sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini aku udah gambar sebelumnya. Jadi kalau teman-teman punya plain password nih 123. Nah, itu tuh kalau misalnya kita mau menyimpan ke database, nggak mungkin dong kita menyimpan database-nya literally dengan ya udah nih passwordnya simpannya ke database gitu, string gitu, nggak bisa. Kalau misalnya backend kita itu jebol dari belakang,
Nah itu tuh bisa kayak kalau misalnya ada hacker dapat akses ke database kita, udah langsung kebuka semuanya tuh, semuanya hacker akan tahu semua password dari kita. Nah oleh karena itu ada namanya kita melakukan hashing. Jadi hashing itu progres untuk mengubah password ini bisa 123 menjadi let's say jadi ABC 123 ini. Nah tapi apakah hashing ini dapat membantu kita kayak semacam menyimpan datanya dengan aman? Belum tentu. Hacker juga punya cara lain untuk bisa memecah hash password ini. Nah, jadi dengan itu, ya apa si hacker boy ini, dia itu tuh pertama dia bisa menggunakan yang namanya dictionary attack. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, nari attack. Dictionary attack itu adalah dia itu si hacker itu akan mencoba kayak dia kayak punya buku kamus gitu. Dia kayak punya buku kamus gitu, ya. Jadi dia punya buku kamus terhadap password-password yang sering digunakan oleh para hacker. Nah, password-password yang digunakan oleh para user, maaf. Nah, setelah itu mereka yang dia lakuin apa? Karena hash ini adalah sebuah algoritma, ya udah password-password tersebut dia hash semua. Misalnya contoh 123 menjadi ABC 123, VBS jadi ini, QFD jadi ini. Nah, jadi semua dictionary tersebut terhadap common used password, nah itu tuh di hashing semua, habis itu baru dicocokin ke hashed password yang sudah kita hash. Kalau ada yang cocok, hacker bisa menebak password aslinya apa. Nah oleh karena itu kan nggak pengen kan, kita nggak pengen kayak gitu dong gitu kan. Artinya buat apa kita ngelakuin hashed ini? Nah oleh karena itu ada namanya yang kita sebut tadi adalah bcrypt salt. Nah cara kerjanya kayak gimana? Cara kerjanya itu kayak gini nih gitu. Kerjanya sebagai berikut ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi plain password di hash dulu. Nah, terus ada namanya proses salting. Salting tuh intinya dari hash itu dirandomin lagi gitu beberapa kali. Nah, dan jumlah salt itu mengatur berapa kali hash tersebut tuh dirandomin nih stringnya, sehingga hasil dari randomness tadi itu disimpan ke dalam database dan kemudian kita bisa cocokkan ke dalam kita bisa cocokkan terhadap input password yang nanti akan dimasukin ke kita gitu. Oh sebentar itu output device nih, ini harus ganti dulu. Oke, input device. Oke, cek teman-teman, bisa dengar aku semua ya? Bisa ya? Oke, ini aku lanjut. Nah, jadi udah bisa layarku juga ya? Udah ya? Nah, jadi ketika udah, nanti hash password nih. Nah, terus gimana kalau misalnya hacker menggunakan itu yang sama? Apa sih namanya, jumlah yang sama? Nah, jawabannya masih bisa nggak hacker menemukan password aslinya? Jawabannya adalah masih bisa, tetapi tergantung jumlah berapa salt yang kita lakukan. Misal contoh, misalnya ini 123, nah terus saltnya itu adalah ini misalnya gitu kan. Ini adalah hasil itunya pertama, hasil hash pertama. Nah dari hash pertama ini outputnya nih bisa dua nih, bisa bisa kayak gini ya, bisa kayak gini, anggaplah ya, ini aku tulis satu aja biar nggak lama ya. Ini dan yang di bawahnya bisa juga kayak mungkin kayak gini mungkin. Nah kayak gini. Oke. Nah jadi output dari hashed password ABC123 itu bisa ini, bisa ini. Nah dan dia akan ngecek nih dari hashed password ini apakah ada yang cocok dengan ini. Kalau jawabannya iya, ya udah ketahuan. Nah tetapi hal itu menjadi quadrical difficulty-nya kalau misalnya kita tambahin hashnya. Ini kalau misalnya hashnya saltnya 1. Nah tapi kalau saltnya 2, let's say saltnya 2, nah ini dibagi lagi 2 nih, ada 2 lagi misalnya contoh jadi ini gitu kan. Terus ada juga jadi kayak gini, habis itu juga ada kayak ini, habis itu juga ada kayak gini. Nah jadi semakin random nih, dan itu kuadratis. Nah
Jadi itu dan itu akan makin mempersulit hacker untuk menebak sebenarnya password di balik hash ini tuh apa sih gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman harus apa sih namanya, teman-teman hashnya juga nggak boleh dikit. Tetapi kalau kebanyakan juga sulit. Kenapa? Karena kalau hacker aja sulit memecah ini passwordnya apa, begitu juga kita gitu loh. Jadi jangan sangka bahwasanya hacker yang sulit, kita juga sulit. Komputernya sih, kita mah ngoding doang. Jadi kita mah ngoding doang. Nah, jadi gara-gara itu teman-teman apa sih namanya, dengan ini ya teman-teman apa sih namanya juga akan membutuhkan daya komputasi lebih banyak di saat teman-teman mencocokkan password user dengan password hashed yang ada di database. Ya karena it just simply, hashednya itu harus mengcompare string yang sudah di salt itu ke hasil-hasil string-string yang sudah dibuat dari quadrical ini, dari dari hasil password yang sifatnya kuadratis gini gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman minta hashed passwordnya dikit, ya lebih baik ya coba bijak dulu gitu ya, kan nanti bisa kejebol hacker. Tapi kalau kebanyakan juga tidak baik gitu kan, nanti performanya kena gitu. Jadi mungkin untuk sekarang aku tetapkan aja dulu ya, hashednya itu anggap aja 8 deh, 8 dulu ya. Kalau standarnya ya jangan pakai 8 ya, kayak 8 di production. Maksudnya praktis dari sini jangan Anda bawa ke kantor Anda gitu. Terus tiba-tiba Anda ngesal backripnya ke 8 gitu kan, jangan gitu. Pakai di atas 10 gitu, oke? Nah, ada pertanyaan teman-teman sebelum aku lanjut? Iya. Gimana? Biasanya production berapa mas? Aku pernah lihat 30. Tahu nggak tuh kalau 30 tuh, ini cerita menarik nih. Aku pernah tuh set 30 karena memang dari aplikasinya juga Iya. perlu keamanan depan belakang. Setiap user login, CPU utilization-nya itu naik 4%. Satu user. Gila. Bayangin 10 user langsung naik CPU-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin soal projectnya. Udah bisa langsung dikerjain loh ini ya, udah bisa ya teman-teman. Dan jangan lupa saat teman-teman mengerjakan, gunakan di private repository. Begitu juga dengan tim ya, gunakan di private repository teman-teman. Dan tips, oke, tips. Bagaimana sih caranya kita bekerja yang baik secara tim? Gimana cara kita membagi tugas-tugas ini? Apakah kayak misalnya contoh, oh kamu out, oh aku ini, oh aku itu gitu kan? Kayak misalnya contoh nih kita bandingkan satu tim, ya udah kamu ngerjain payment, aku ngerjain bank account ya. Oh tidak begitu teman-teman. Yang terjadi adalah yang seperti kebanyakan bootcamp lakukan, yaitu adalah waktu pas bank accountnya integration ke misalnya let's say ke product page, gagal. Nggak sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah tapi aku ada workflow yang teman-teman dapat gunakan biar waktu pas kolaborasi gampang. Jadi kalau kita pakai metode masak batu kemarin, kita bisa menggunakan tahap yang biasa aku gunakan kalau misalnya di tim kecil. Nah, kita harus mensepakati yang namanya adalah yang ini pertama ya. Yang pertama adalah entity. Nah, entity ini apa? Entity itu adalah sebuah entitas. Iya, gue tahu ngapain gue translate. Nah, jadi entitas ini tuh kayak semacam misal let's say entitas itu bisa dibagi per fitur, bisa dibagi per itu. Sederhana entitas tuh kayak table di database lah. Paling deketnya ke table di database, tapi bukan table di database. Gimana ya ngomongnya? Jadi gini deh. Misalnya let's say entitasnya adalah produk. Dan di dalam produk itu
itu tuh terkandung informasi seperti berikut. Misalnya ada apa sih namanya? Ada ID, misalnya ID-nya satu, dan juga ada name, misalnya name-nya adalah sikat gigi, misalnya gitu kan. Nah, ini kan artinya dalam kontrak ini, dalam produk ini sudah clear bahwasanya ID-nya itu satu, name-nya adalah sikat gigi, gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bagi tugas, oke ini entitasnya udah jelas ya, produk tuh kayak gini kontraknya atau entitinya. Nah nanti kalau teman-teman mau bilang, oke kamu kerjain get produk ya. Nah, oh kamu ngerjain itu aja, update produk. Oh, habis itu kamu ini ya nanti ngerjain misalnya contoh get user produk gitu. Atau misalnya ada satu lagi fitur yang namanya adalah get user total produk. Nah, itu semua itu tuh mengacu kepada entitas yang sudah kita buat ini. Jadi konsisten. Jadi nggak ada yang namanya, mungkin ada, makan tetap ada miskomunikasi ya, akan tetap ada miskomunikasi, tapi jauh lebih sedikit jika kita membahas entitasnya terlebih dahulu. Nah, entitas ini akan dekat ke database, tetapi bukan database. Maksudnya kayak gimana tuh? Nah, maksudnya kayak gini. Misal contoh, ya, di dalam produk ini kita melihat bahwasanya ada ID, name, sikat gigi, terus ada teks. Nah, atau mungkin entah itu teks atau mungkin ya teks, ya. Nah, teks itu isinya adalah array, ya kan? Nah, habis itu kalian membuat sebuah entity baru lagi yang namanya adalah produk teks. Nah, produk teks ini isinya adalah produk teks. Nah, di dalam produk teks itu isinya ada ID juga dan ada name juga. Nah, ini sederhananya ya, gitu. Nah, terus apa sih namanya? Apakah ini representatif terhadap table database? Belum tentu. Bisa nggak direpresentatifkan? Bisa, tapi belum tentu itu yang dibutuhkan. Misalnya contoh, di entitas kayak gini, tetapi di table database siapa tahu dia cuma table DB, ya. Siapa tahu nama tabelnya di database-nya itu cuma produk aja. Tetapi isinya adalah misalnya contoh ID, misalnya INT gitu kan. Name-nya string, habis itu teks. Teksnya itu tuh apa sih namanya? Itu teksnya itu bisa jadi tipe datanya array. Nah, jadi belum tentu kita milih bikin produk teks kan, meskipun di entity ini ada produk teks, tetapi di database belum tentu ada produk teksnya. Siapa tahu bentuk datanya adalah array of string, gitu loh. Nah, jadi lebih sederhana. Jadi yang teman-teman harus sepakati adalah entity dulu. Entitinya mau kayak gimana nih kita, gitu. Dan entity juga tidak sama dengan respons dari itu ya, respons dari request ya, berbeda. Jadi entity tersebut, misalnya contoh ini ada table DB. Ini kan kita udah bahas table DB. Nah, ini ada namanya request dan respon. Nah, di saat request dan respons, misalnya contoh di post produk. Nah, di post produk mungkin dia cuma butuh apanya coba? Dia cuma butuh name-nya aja. Nah, dia cuma butuh name-nya aja. Tetapi di saat get produk, baru dia butuh name dan ininya. Name dan apa sih namanya? Name dan ininya, mungkin dengan teksnya juga ya, jangan lupa ya. Nah, dia butuh name dan ID-nya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, entity itu tidak sama ya dengan apa sih namanya, dengan request response ataupun dengan table DB, tidak sama. Namun entity itu mempermudah kalian untuk berdiskusi secara internal. Jadi entity ini cuma kayak ya biar enak kerja sama aja lah gitu. Enak kerja sama aja gitu. Tapi kalau misalnya apa sih namanya untuk request respon ya atau database table, ya kalian harus ituin sendiri gitu. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak soal ini?
Jangan, Ada apa? nggak apa-apa lah, mereka ngikutin aku aja. Kalau ada pertanyaan ya mereka yang tanya, kalau nggak mereka tanya salah mereka sendiri. Oke, Ini plastik kan? oke, oke. Oke, ini lebih ke arah dia lebih kayak model gitu ya Mas, blueprint buat datanya. Ini tergantung model dari sudut pandang siapa ya. Kalau dari sudut pandang Laravel developer, model itu kan lebih dekat ke table database ya, gitu. Jadi kalau dijawab kayak gitu nggak juga gitu, nggak kayak model juga. Tetapi kalau mau dibilang itu sebagai role model secara harfiah, betul. Secara harfiah ya dia itu kayak model yang kita ikutin gitu. Model struct, ya ya boleh boleh, mau dibikin kayak semacam kayak gitu, kalau kalian nyebutnya gitu nggak apa-apa, aku nggak ada masalah soal naming per namingan, yang jelas pakai yang kalian nyaman aja. Spek RDS nya gimana bang? Spek RDS nya yang ini nih, apa namanya, spek apa namanya, RDS spek specification. Nah ini nih, pakai yang ini kita. Ini dia pricing, biar kalian tahu harganya yang aku bayar berapa. nih nih ya, kita itu nanti akan pakai snapshot. Oh ini snapshot, Oh, enggak, aku nggak pakai snapshot. mau biar. Mana ya, speknya mana di sini nih. Oke, di kita itunya di Singapura, nah yang murahnya di sana. Oke, kita itu akan pakai ini dia kalau nggak salah. Nih kita itu akan pakai T2 seharusnya sih. Kita tuh pakai T2, T2 DB T2 medium. Nah, ini speknya. Dual core. Minimum go version adakah? Tidak ada. Tidak ada minimum go version. Yang penting compile-nya aja. Oke, ini spek yang akan kita gunakan. Spek komputer apa? Apa namanya? Spek apa namanya? Oke, ini aku tambahin. Spek RDS database adalah ini. Habis itu spek apa namanya, server itu T2, ini juga ya kalau nggak salah apa ya, apa namanya, Amazon EC2 instance types. Ini kita pakai yang mana dia, mana sini aku mau lihat tabelnya. Di T2 kita ambil T2 yang medium, kita ambil apa namanya, T2 medium, T2 medium. Oke, kalau kayak gitu. Nah ini udah clear ya soal speknya, servernya. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum aku kick off nih, mumpung masih boleh nanya. Oh iya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman soal besok tuh ngapain sih gitu kan. Besok selain ngerjain kita ngapain sih. Nah besok juga kita itu harus melakukan yang namanya daily stand up. Nah untuk guide-nya nanti akan aku share ya. Bocoran web framework dan load test performance mas. Oh masa minta bikin dong. Nggak ada ya, nggak ada. Oke, soal besok kita apa sih namanya, besok kita itu apa sih namanya, besok kita melakukan daily stand up. Nah nanti daily stand upnya ini formatnya nanti akan aku share, tapi bocoran aja, daily stand upnya besok itu karena peserta yang begitu banyak, nanti aku akan bikin satu channel baru yang namanya ada daily stand up. Nah dari daily stand up itu nanti akan ada bot yang akan aku bikin sederhana kayak gitu. Minimum kalian harus melakukan daily stand up sehari sekali untuk setiap anggota ya, anggota dari tim. Nah jadi
ya. Mohon banget ya buat teman-teman nih yang kayak ini Burhan Wakid. Nah, Burhan Wakid ini tolong sesuaikan formatnya. Fajri tolong sesuaikan dengan formatnya, karena jika kalian tidak menyesuaikan dengan format yang aku tulis, bot aku tidak akan bekerja dengan baik untuk mengecek apakah Anda sudah melakukan stand up atau tidak, gitu ya. Fauzan, Fahmi, abis itu Lutfi, tolong ya format namanya disesuaikan. Karena dari situ tuh aku tahu kalian itu di tim mana. Kalian itu tuh sendiri atau ada timnya. Biasa, dan aku pengen kayak setiap orang satu tim mewakilkan satu orangnya untuk melakukan daily stand up gitu loh. Jadi namanya tolong yang bener ya. Oke, ada lagi? Oh ya, buat yang nanya, format yang bener tuh gimana ya? Aku ulangi lagi ya. Format yang bener itu adalah nama. Habis itu apa namanya? Garis panjang itu tuh yang kayak gini nih, yang kayak apa sih? Yang kayak gini, pipeline ya namanya ya. Yang kayak gini nih. Nah, habis itu pakai username yang kalian pakai untuk daftar, bukan, username Twitter yang kalian pakai untuk daftar di Google Form. Jadi kalau misalnya contoh tim, tetapi leadnya siapa gitu, Bambang misalnya. Nama saya Nanda, tapi lead saya namanya Bambang yang daftar di G-Form. Berarti Nanda Pipe habis itu Nanda Pipe habis itu Bambang gitu. Ya. Jadi itu dari situ aku bisa tahu kalau kalian itu satu tim. Gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, kalau gitu. Tidak ada ya. Oke, kita kick off aja dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini apa sih namanya? Project Sprint Marketplace App. Untuk yang pertama kali kita buka. Ya, mana nih itunya? Ya, putar musik. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman selamat mengerjakan ya. Kalau gitu ditunggu apa sih namanya? Ditunggu resultnya besok. Kalau gitu. Bukan ditunggu resultnya besok, maaf. Saya selamat mengerjakan, ditunggu nanti tesnya besok. Tesnya hari Sabtu, maaf ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya ya. Aku pamit dulu, selamat Terima kasih, mengerjakan Mas. dan sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan, silakan Iya, langsung saja ditanyain di general, oke? iya, Mas. Terima Oke, kasih, Mas. Selamat bye. berpuasa bagi yang puasa. Ya. Thank you, Mas. Pipeline itu apa? Enggak. Iya, bebas. Pakai ad juga, pakai ad sama aja. Yang penting apa, ngetikin apa?